Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi a'azza rasulahu bil hijrati min Makkah ilal Madinah wa zawadahu bis sabri was sabati was sakinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa husukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiratan wasa'ah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'lamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dari mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah Jumat semuanya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa dengan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dengan iman dan takwa inilah kita akan selamat mengharungi kehidupan dunia ini, dan lebih-lebih penting lagi adalah keselamatan kita di negeri akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Marilah kita sanjungkan selawat dan salam ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memerdekakan umat manusia dari tatanan hidup jahiliyah kepada ajaran Islam yang penuh dengan hidayah, rahmah dan ukhuwah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di awal tahun baru Islam. Hari ini tanggal 11 Muharram tahun 1443 Hijriah. Saat ini pula kita sedang berada di bulan Agustus tahun 2021 Masehi. Bagi kita umat Islam, bulan Muharram kita peringati sebagai awal tahun Islam karena terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah untuk menegakkan risalah Islam demi mempertahankan akidah dan syariat Islam. Bagi kita bangsa Indonesia, bulan Agustus sangatlah penting karena di bulan inilah tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia diproklamasikan kepada dunia sebagai sebuah negeri dan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak 17 Agustus 1945 itu bangsa Indonesia tidak lagi sebagai bangsa terjajah, tertindas, terhina dan terbelenggu dalam cengkeraman tangan-tangan para penjajah. Bangsa Belanda, bangsa Portugis, bangsa Inggris dan bangsa Jepang. Oleh karena itu dalam kesempatan yang singkat ini, yang pertama khatib ingin mengajak sidang Jumat yang mulia untuk mengambil iktibar dari ajaran hijrah Nabi SAW, dan yang kedua khatib ingin mengajak sidang Jumat untuk mensyukuri hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru 3 hari yang lalu kita memperingati 17 Agustus 1945 pada tanggal 17 Agustus 2021. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
peristiwa hijrah sangatlah penting karena dipandang sebagai tonggak awal bagi kemajuan Islam. Khalifah Umar bin Khattab pun menjadikan peristiwa hijrah ini sebagai awal dari kalender Islam. Sebelumnya dunia Arab hanya memakai kalender tahun gajah, kalender Romawi, kalender Persia dan kalender-kalender yang lain dengan merujuk kepada peristiwa-peristiwa penting bagi bangsa jahiliyah. Maka dalam sejarah Islam, hijrah merujuk pada praktik Rasulullah SAW yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan tempat dakwah yang baru dan situasi yang lebih kondusif untuk mendakwahkan ajaran Islam yang sebelumnya mengalami tantangan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy di kota Makkah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hijrah perpindahan Nabi bersama sebahagian sahabat beliau dari Makkah ke Madinah disebut dengan hijrah fisik badaniyah. Namun ada satu bentuk hijrah lagi yang lebih penting dan menjadi nilai ajaran Islam sepanjang zaman, yaitu hijrah qalbiyah ruhaniyah. Hijrah ini bersifat spiritual, yaitu adanya motivasi dan semangat dari seseorang untuk melakukan perubahan dan perbaikan sikap mental. Adanya semangat dan upaya untuk mengubah diri kita saat ini menjadi diri kita yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Yang hanya mampu merubah nasib seseorang adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mau mengubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu belum ada upaya terlebih dahulu untuk mengubah sikap mentalnya sendiri. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sikap kesadaran hijrah yang begitu tinggi untuk mengubah nasib dari para nenek moyang, para pendahulu dan para pejuang negeri kita inilah yang pada akhirnya Indonesia menjadi bangsa merdeka dan negara yang berdaulat. Berpuluh-puluh tahun bahkan berabad-abad sebelum Indonesia merdeka, di seluruh tanah air muncul kesadaran dari tokoh-tokoh pemimpin, raja-raja dan para ulama untuk berhijrah, mengubah nasib bangsa dari terjajah, tertindas dan terhina. Mereka dengan penuh tekad dan keberanian berjihad, berjuang, berperang untuk mengusir bangsa penjajah dan penjarah kekayaan bumi Indonesia. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berkat semangat juang dan kerelaan berkorban para pemimpin dan syuhada di masa lalu itulah Allah yang Maha Rahman dan Rahim memberi pertolongan, kemenangan dan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tahun 1945. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah 76 tahun hidup di alam kemerdekaan, kebebasan, kemajuan dan kesetaraan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Rahmat kemerdekaan ini wajib kita syukuri dan jangan sampai kita kufuri. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambahkan lagi nikmat-nikmatku untukmu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi kalau kamu kufuri nikmatku, sungguh azabku luar biasa pedih. Bila jamaah Jumat yang dirahmati Allah, makna bersyukur, asyukru huwa sarful abdi jami'a ma amanahu Allahu ila ma khuliqa li ajri. Syukur itu adalah seseorang mampu mengelola apa saja karunia Allah untuk
dibagi-bagikan kepada orang lain dan kepada lingkungan sekelilingnya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bersyukur itu adalah pandai berterima kasih. Artinya pandai menerima, pandai berterima, dan juga pandai berkasih. Kita telah pandai menerima nikmat kemerdekaan dari hasil perjuangan para pendahulu kita, maka kita harus pandai juga berkasih, yaitu pandai memelihara, merawat, dan menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara yang telah diwariskan kepada kita sebagai generasi penerus bangsa. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kemerdekaan sebuah negeri dan suatu bangsa pada hakikatnya adalah terbebasnya dan terlepasnya ikatan atau cengkeraman sekelompok manusia kepada manusia yang lain. Setiap manusia berhak hidup merdeka dan tidak ada hak bagi suatu bangsa untuk menjajah dan membelenggu bangsa lain di atas bumi ini. Tidak ada pula hak seseorang untuk memperbudak atau menjajah orang lain, karena setiap orang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Oleh karena itu tepat sekali para pembuat undang-undang dasar negara kita pada preambul pembukaannya mencantumkan kata-kata kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka oleh karena itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam ketauhidan kita hanya kepada Allah semata manusia berhak menghambakan diri. Sedangkan kepada selain Allah manusia dilarang memperhambakan dirinya. Dengan demikian hakikat merdeka adalah jika jiwa seseorang, jiwa kita tidak terikat, tidak bergantung dan tidak memperhambakan dirinya kepada selain Allah. Jadi hakikat kemerdekaan ini adalah tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Artinya terbebasnya manusia dari memperhambakan diri kepada manusia menuju kepada memperhambakan diri semata-mata kepada pemelihara manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini menjadi pelajaran bagi khatib sendiri dan kepada jamaah Jumat semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.